Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap aspek kehidupan kita, termasuk kesehatan, sangat berhubungan dengan amal perbuatan dan akhlak yang kita jalani. Dalam ajaran Islam, terdapat petunjuk yang jelas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan spiritual agar sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa beberapa perilaku dan dosa yang tampaknya sepele dapat berkontribusi pada munculnya berbagai penyakit, termasuk gangguan pencernaan seperti asam lambung. Dengan memahami hubungan antara perilaku kita dan kesehatan, kita dapat lebih bijak dalam menjaga diri dan memohon kepada Allah untuk selalu diberi kesehatan. Inilah 10 dosa yang membuat sakit asam lambung menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, dosa berlebihan dalam makan dan minum, termasuk dalam kategori perilaku yang merusak kesehatan fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang terjebak dalam kebiasaan makan dan minum secara berlebihan. Sikap rakus ini dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk penyakit asam lambung. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, "Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ayat ini menunjukkan bahwa berlebihan dalam makan dan minum tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menjadi dosa di sisi Allah. Selain itu, Rasulullah juga memberikan petunjuk tentang cara makan yang sehat. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Tiada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak Adam selain perutnya." Hadits ini mengingatkan kita bahwa perut yang terlalu penuh dapat menyebabkan banyak masalah, termasuk gangguan pencernaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan porsi makan kita. Makanlah dengan penuh kesadaran, agar kita bisa menikmati makanan dan merasakan kenikmatannya. Selain itu, kesadaran saat makan juga membantu kita untuk lebih menghargai makanan yang diberikan Allah. Terlalu sering mengabaikan aturan ini dapat berujung pada masalah kesehatan serius. Kita perlu berusaha untuk tidak hanya memenuhi perut, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dalam tradisi Islam, makan adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Maka, berdoa sebelum makan adalah salah satu cara untuk menyambut makanan dengan rasa syukur. Makanan yang kita konsumsi juga harus bernilai gizi dan bermanfaat bagi tubuh. Jika kita terus-menerus mengabaikan hal ini, maka kita akan merasakan konsekuensinya dalam bentuk penyakit. Dalam jangka panjang, pola makan yang buruk dapat menyebabkan obesitas dan berbagai penyakit kronis. Oleh karena itu, mari kita renungkan dan berupaya untuk memperbaiki pola makan kita. Dengan menghindari sikap berlebihan, kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memperoleh ridho Allah. Kedua, mengabaikan sunnah dalam pola makan yang dapat membawa dampak negatif terhadap kesehatan. Sunnah Rasulullah dalam pola makan adalah petunjuk yang sangat berharga bagi kita. Mengabaikan sunnah ini dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam kebiasaan buruk yang berdampak pada kesehatan. Salah satu sunnah yang penting adalah makan secukupnya dan tidak berlebihan. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang sekedar menegakkan tulang punggungnya." Hal ini mengisyaratkan bahwa kita tidak perlu memaksakan diri untuk makan lebih dari yang dibutuhkan. Selain itu, kita juga diajarkan untuk duduk saat makan, yang membantu pencernaan. Makan sambil berdiri atau terburu-buru bisa menyebabkan gangguan pencernaan, termasuk asam lambung. Mengapa penting untuk memperhatikan cara kita makan?
Karena cara makan yang salah dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan masalah kesehatan yang serius. Banyak orang yang mengabaikan hal ini dan lebih memilih untuk makan sambil berdiri atau berlari. Dalam tradisi Islam, ada nilai spiritual yang terkandung dalam setiap tindakan kita, termasuk makan. Ketika kita mengikuti sunnah, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk menghindari makanan yang tidak sehat atau berbahaya. Makan pada waktu yang tidak tepat juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, termasuk asam lambung. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kapan waktu yang tepat untuk makan. Dengan mengikuti sunnah, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam setiap suapan. Dalam konteks yang lebih luas, pola makan yang baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Menerapkan sunnah dalam pola makan adalah langkah awal untuk mencapai hidup yang lebih sehat. Mari kita berusaha untuk selalu mengingat ajaran Rasulullah dalam setiap tindakan kita, terutama dalam makan. Dengan demikian, kita dapat mencapai kesehatan yang optimal dan ridho Allah. Ketiga, kurang bersyukur dan makan dengan niat yang salah merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa dan raga. Rasa syukur adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang sering kali diabaikan. Ketika kita makan tanpa mengingat nikmat yang telah diberikan Allah, kita mengabaikan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam Quran Surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya rendah hati dan bersyukur atas segala nikmat yang kita terima. Makan dengan niat yang salah dapat merusak kesehatan spiritual kita. Jika kita hanya memikirkan kenikmatan duniawi, kita akan kehilangan makna sebenarnya dari makanan. Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Zad al-Ma'ad menjelaskan bahwa makanan yang tidak disertai rasa syukur akan merusak kesehatan ruh dan jasad. Ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya sekedar kata, tetapi juga tindakan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari bahwa setiap makanan adalah rezeki dari Allah membuat kita lebih menghargai setiap suapan. Makan dengan niat untuk memperkuat tubuh agar bisa beribadah juga merupakan niat yang baik. Sebaliknya, jika kita makan untuk kepuasan nafsu semata, itu adalah bentuk dosa yang perlu dihindari. Mari kita berdoa sebelum makan sebagai wujud syukur dan pengingat akan nikmat yang diberikan. Dengan demikian, setiap suapan yang kita konsumsi menjadi berkah dan bukan beban bagi tubuh. Kebiasaan bersyukur dapat membantu kita lebih tenang dan mengurangi stres. Ketika kita bersyukur, kita akan lebih bisa mengendalikan nafsu dan keinginan untuk berlebihan. Hal ini juga berpengaruh pada pola pikir kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Makanan yang kita konsumsi dengan penuh kesadaran dan rasa syukur akan memberi dampak positif bagi kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menyisipkan rasa syukur dalam setiap tindakan, termasuk saat makan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa. Ingatlah bahwa dengan bersyukur, kita akan merasakan lebih banyak nikmat dalam hidup. Keempat, stres dan penyakit hati merupakan kombinasi yang dapat memicu gangguan pencernaan. Stres adalah masalah umum di era modern yang sering diabaikan dampaknya terhadap kesehatan fisik. Banyak orang tidak menyadari bahwa stres dapat berkontribusi pada masalah lambung dan pencernaan. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ayat ini menunjukkan bahwa mengingat Allah dapat membantu kita mengatasi stres dan kecemasan. Penyakit hati, seperti iri, dengki, dan kebencian, seringkali berakar dari stres yang tidak terkelola. Penyakit hati ini dapat mempengaruhi fisik kita, termasuk menyebabkan gangguan pencernaan. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa kesehatan jiwa sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik. Ketika hati kita dipenuhi dengan perasaan negatif, dampaknya akan terasa di tubuh kita. Kesehatan mental dan spiritual yang buruk dapat memperburuk kondisi fisik, termasuk asam lambung. Mengelola stres dengan cara yang positif, seperti beribadah dan berdoa, sangat penting untuk kesehatan kita. Berdoa dan berzikir dapat menenangkan pikiran dan hati, mengurangi rasa cemas yang sering kita alami.
Jika kita terus-menerus membiarkan stres mengambil alih, kita berisiko mengalami masalah kesehatan yang serius. Meluangkan waktu untuk merenung dan beribadah adalah salah satu cara untuk mengatasi stres. Ketika kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita akan merasakan ketenangan batin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan hati dan jiwa agar tubuh tetap sehat. Menyadari bahwa ada hubungan erat antara kesehatan jiwa dan kesehatan fisik adalah langkah awal untuk perbaikan. Dengan membebaskan diri dari perasaan negatif, kita memberi kesempatan bagi tubuh untuk sembuh. Mari kita selalu berusaha untuk menjaga hati dari penyakit yang dapat merusak kesehatan. Dalam perjalanan spiritual kita, selalu ingat bahwa kesehatan adalah bagian dari anugerah yang perlu kita syukuri. Dengan menjaga hati dan mengelola stres, kita dapat mencapai kesehatan yang optimal. Kelima, kesombongan dan kegagalan mengontrol nafsu, yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Kesombongan adalah sifat yang sangat dikecam dalam Islam dan dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 37, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesombongan tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah tetapi juga dengan sesama manusia. Kesombongan seringkali mengarah pada perilaku yang tidak sehat, termasuk pola makan yang buruk. Ketika seseorang merasa lebih baik dari orang lain, mereka cenderung mengabaikan kesehatan dan keselamatan diri. Mengontrol nafsu juga merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan. Nafsu yang tidak terkendali dapat menyebabkan perilaku makan yang berlebihan dan tidak sehat. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa kesombongan dan nafsu dapat merusak kesehatan fisik dan spiritual. Sifat ini juga membuat kita lupa akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh yang merupakan amanah dari Allah. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kesombongan akan menjauhkan seseorang dari kebaikan. Jika kita tidak dapat mengendalikan nafsu dan kesombongan, kita akan terjerumus dalam perilaku yang merugikan diri sendiri. Berusaha untuk rendah hati dan mengingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga sangat penting. Dengan merendahkan hati, kita lebih bisa menerima nasihat dan memperbaiki diri. Kesadaran akan kondisi fisik dan kesehatan sangat penting untuk kehidupan yang sehat dan seimbang. Kesombongan tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain tetapi juga dengan diri sendiri. Mari kita berusaha untuk selalu menjaga kerendahan hati dan kesadaran diri. Dengan cara ini, kita dapat mencegah berbagai masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat perilaku buruk. Ingatlah bahwa tubuh yang sehat berasal dari jiwa yang sehat. Dengan menjaga hati dan menghindari kesombongan, kita tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Kesadaran akan pentingnya rendah hati adalah langkah awal menuju hidup yang lebih baik. Keenam, makanan yang haram dan syubhat dapat berkontribusi pada gangguan kesehatan. Konsumsi makanan yang haram dan syubhat memiliki dampak serius terhadap kesehatan kita. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan." Ayat ini menegaskan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik untuk kesehatan. Makanan yang haram tidak hanya dilarang secara agama, tetapi juga dapat merusak kesehatan fisik dan spiritual. Seseorang yang mengabaikan hukum halal dan haram berisiko terkena penyakit yang tidak diinginkan. Selain itu, makanan syubhat yang tidak jelas asal-usulnya juga dapat membawa dampak negatif. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas untuknya." Hadits ini menekankan betapa pentingnya menjaga konsumsi makanan agar tetap halal dan baik. Ketika kita mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan syariat, dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar fisik. Hal ini dapat menurunkan kualitas iman dan membuat kita semakin jauh dari Allah. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa dan memastikan makanan yang kita konsumsi. Makanan yang baik akan memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh dan jiwa. Dengan menghindari makanan haram, kita juga menjaga diri dari berbagai penyakit yang mungkin timbul. Selain itu,
Makanan halal dan baik juga akan memberikan keberkahan dalam hidup. Kita perlu menanamkan kesadaran bahwa setiap suapan harus membawa kebaikan, baik secara fisik maupun spiritual. Menjaga konsumsi makanan halal adalah bagian dari ketaatan kepada Allah yang akan mendatangkan berkah. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk selalu belajar dan memahami hukum-hukum makanan dalam Islam. Dengan pengetahuan yang baik, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang kita konsumsi. Mari kita berusaha untuk menjadikan makanan halal sebagai bagian dari gaya hidup kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga spiritual kita. Ketujuh, kurang menghargai hak tubuh dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Tubuh kita adalah amanah yang harus kita jaga dan pelihara. Mengabaikan hak tubuh dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit lambung. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga kesehatan tubuh. Banyak orang yang mengabaikan hak tubuh dengan pola hidup yang tidak sehat. Kurang tidur, kurang olahraga, dan pola makan yang buruk dapat merusak kesehatan kita. Menjaga hak tubuh juga berarti memberi tubuh kita makanan yang sehat dan cukup istirahat. Jika kita tidak memberi tubuh kita haknya, kita berisiko terkena berbagai penyakit. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada kualitas hidup kita. Kita harus menyadari bahwa setiap tindakan yang kita ambil berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Dengan memenuhi hak tubuh, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan. Menghargai hak tubuh juga termasuk menghindari stres dan tekanan yang berlebihan. Penting untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan waktu untuk istirahat dan beribadah. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita akan lebih mampu menjalani hidup dengan sehat dan bahagia. Dalam tradisi Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari iman yang harus kita jaga. Mari kita berusaha untuk selalu memperhatikan hak tubuh kita dalam setiap aspek kehidupan. Ketika tubuh sehat, kita akan lebih mudah menjalankan ibadah dan kewajiban lainnya. Dengan demikian, kita dapat mencapai hidup yang lebih baik dan penuh berkah. Ingatlah bahwa kesehatan adalah aset berharga yang harus kita jaga. Dengan merawat tubuh, kita tidak hanya menjaga diri sendiri tetapi juga menjadi lebih produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Kedelapan, makanan yang tidak baik, thayyib, dapat mengganggu kesehatan fisik. Memilih makanan yang baik dan sehat adalah bagian penting dari menjaga kesehatan. Makanan yang tidak baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk asam lambung. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, "Makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang telah kami berikan kepadamu." Ayat ini menekankan pentingnya memilih makanan yang bernutrisi dan bermanfaat bagi tubuh. Seringkali, kita tergoda untuk mengonsumsi makanan cepat saji dan tidak sehat. Makanan tersebut tidak hanya kurang nutrisi tetapi juga berisiko menyebabkan gangguan pencernaan. Ibn Qayyim dalam At-Tib An-Nabawi menjelaskan bahwa makanan yang baik sangat berpengaruh pada kesehatan fisik. Mengabaikan kualitas makanan yang kita konsumsi bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Penting untuk lebih memperhatikan kandungan gizi dari makanan yang kita pilih. Dengan memilih makanan yang baik, kita memberi tubuh kita apa yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Makanan yang sehat juga dapat meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Mengonsumsi makanan yang buruk dapat memperburuk kondisi kesehatan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk memilih makanan dengan bijak dan bertanggung jawab. Mengganti kebiasaan makan yang buruk dengan pola makan yang sehat akan sangat bermanfaat. Kita juga bisa melibatkan diri dalam memilih bahan makanan yang segar dan organik. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga spiritual kita. Ketika tubuh kita sehat, kita lebih mampu menjalankan kewajiban ibadah dengan baik. Memilih makanan yang baik adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Mari kita berkomitmen untuk membuat pilihan makanan yang lebih baik setiap hari. Dengan cara ini, kita akan merasakan manfaatnya dalam kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kesembilan, kurang zikir dan doa sebelum makan merupakan bentuk pengabaian spiritual. Zikir dan doa sebelum makan adalah tradisi yang sangat penting dalam Islam.
Mengabaikan zikir ini dapat mengurangi keberkahan dari makanan yang kita konsumsi. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah, Bismillah." Mengingat Allah sebelum makan menciptakan kesadaran akan nikmat yang kita terima. Ketika kita mengabaikan zikir, kita juga melewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dapat menenangkan jiwa dan membantu kita lebih menghargai setiap suapan. Makanan yang kita konsumsi dengan penuh kesadaran akan memberi dampak positif bagi kesehatan. Selain itu, zikir dan doa juga dapat membantu mengendalikan nafsu untuk berlebihan. Dengan menyebut nama Allah, kita menunjukkan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Mengabaikan doa dan zikir dapat membuat kita lebih cenderung mengonsumsi makanan dengan sikap yang salah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki nilai spiritual. Makanan yang disertai dengan zikir akan membawa berkah dalam hidup kita. Menjadikan zikir sebagai bagian dari rutinitas makan dapat meningkatkan kualitas spiritual kita. Ketika kita lebih sering berzikir, kita juga lebih mampu mengelola emosi dan stres. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan fisik kita. Dengan begitu, mari kita upayakan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap tindakan. Memasukkan zikir dalam rutinitas makan adalah cara untuk menjaga keseimbangan spiritual. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga spiritual kita. Setiap suapan yang kita ambil akan terasa lebih bermakna ketika kita mengingat Allah. Mari kita tingkatkan kesadaran spiritual kita melalui zikir dan doa sebelum makan. Kesepuluh, dosa berkaitan dengan waktu makan merupakan faktor yang harus diperhatikan. Waktu makan adalah aspek penting yang seringkali diabaikan dalam menjaga kesehatan. Mengabaikan waktu yang tepat untuk makan dapat menyebabkan gangguan pencernaan, termasuk asam lambung. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik kata diam. Hendaklah ia memberi makan tamu, dan hendaklah ia menggatar waktu makannya." Hadits ini menunjukkan bahwa waktu makan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah. Makan pada waktu yang tidak tepat, seperti terlalu larut malam, dapat mengganggu sistem pencernaan. Kebiasaan makan yang buruk ini akan berdampak pada kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kapan waktu yang tepat untuk makan. Makan pada waktu yang benar juga akan membantu menjaga pola tidur yang baik. Jika kita tidak mengatur waktu makan dengan baik, tubuh akan merasakan efek negatifnya. Mengabaikan waktu makan juga dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan. Dalam tradisi Islam, ada nilai-nilai yang mengajarkan kita untuk disiplin dalam mengatur waktu. Ketika kita mengikuti nilai-nilai ini, kita akan merasakan dampak positif pada kesehatan. Mengatur waktu makan dengan baik adalah bagian dari menjaga kesehatan tubuh. Dalam hal ini, penting untuk menyesuaikan waktu makan dengan aktivitas sehari-hari. Dengan cara ini, kita dapat mencapai keseimbangan dalam hidup yang sehat. Mari kita berusaha untuk selalu memperhatikan waktu makan agar terhindar dari masalah kesehatan. Ketika kita disiplin dalam mengatur waktu makan, kita juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan memperhatikan waktu makan, kita juga menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Mari kita tingkatkan kesadaran kita terhadap waktu makan sebagai bagian dari usaha menjaga kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.